Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Kali ini yang akan kita bahas yaitu soal-soal tentang larutan penyangga atau buffer. Ini perhitungannya. Jadi nanti teman-teman ingat aja konsepnya bahwa yang namanya larutan penyangga atau larutan buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dalam range tertentu. Kayak gitu. Misal nih, jika dalam suatu misalnya dalam suatu bejana itu terdapat asam gitu ya, asam lemah, misalnya pH-nya adalah misal pH-nya 4. Terus dicampurin dengan basa kuat ya. Oke, basa kuat kan kita tahu range pH-nya itu dia mendekati 14. Berarti kalau misalnya dia ini adalah larutan buffer, itu nanti pada saat larutan basanya dituangin ke dalam asamnya, asam lemah tadi itu dicampurin, itu nanti perubahan pH-nya itu nggak terlalu jauh. Tadi yang awalnya pH asamnya itu adalah 4, palingan sekitar naiknya itu adalah sekitar 4,05 atau 4,1, jadi dia nggak langsung naik drastis menjadi misalnya pH-nya jadi 10, kayak gitu. Oke, bukan ya. Jadi ingat, larutan buffer itu adalah dia dapat mempertahankan pH-nya pada range tertentu, kayak gitu. Oke, kita masuk nih soal yang pertama ya. Larutan amonium hidroksida 0,5 molar sebanyak 200 ml ditambahkan ke dalam larutan asam nitrat. Oke, nih teman-teman ya, perhatiin ini adalah basa lemah. Ini adalah asam kuat. Oke, nih. Jadi kalau di soal itu diketahui ada asam lemah dan basa kuat, pokoknya terserah deh entah dia lemah atau kuat atau apa itu. Pokoknya kalau ada asam dan basa itu kita harus reaksikan dulu. Kayak gitu ya. Oke, kita buat reaksinya dulu, yaitu NH4OH. Ini kita reaksikan dengan HNO3. Oke, hasilnya apa? Nah, teman-teman kalau misalnya belum terlalu bisa cepat ya, ini diionin dulu. Ini kan jadinya NH4+, ini OH-. Ini kalau diionin menjadi H+ sama NO3-. Oke, yang plus ketemu dengan yang min. Dari lawannya ya, jadinya amonium nitrat NH4 NO3, terus OH- ketemu dengan H+ itu adalah air. Oke, jadi teman-teman harus ingat kalau asam dan basa itu direaksikan akan menghasilkan senyawa garam. Dan senyawa garamnya itu adalah yang ini. Atau reaksi asam dan basa itu disebut juga dengan reaksi penetralan. Oke, baru setelah itu teman-teman harus ingat ya, kalau ada persamaan reaksi harus disetarain karena koefisiennya nanti kita akan gunakan. Kalau di sini ini reaksinya sudah setara ya. Oke, baru kita buat mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisanya. Yaitu kita cari molnya dulu. Ini kan molarnya 0,5. Oke, ini kalau misalnya, ini kan nggak cari mol ya. Berarti kalau misalnya nggak mol, kita hitung milimol bisa nggak? Bisa, gitu. Karena nanti di akhir juga bakalan kelihatan nanti bedanya. Oke, kita cari molar milimol ya. Milimol NH4OH, berarti kan mol itu sama dengan molar dikali volume. Berarti molarnya 0,5 dikali volumenya 200. Berarti setengah dari 200 kan 100 ya. Berarti ini 100 milimol. Baru kita cari milimolnya si asam nitrat. Oke, dengan rumus yang sama. Ini molarnya adalah 0,4, sedangkan volumenya 200 ml, berarti ini 80 milimol. Oke, baru kita masukin ke persamaan ini reaksinya. NH4-nya ini 100 milimol, sedangkan ini 80 milimol. Oke, siapa yang menjadi pereaksi pembatas? Teman-teman ingat ya, yang menjadi pereaksi pembatas itu adalah yang hasil baginya paling kecil. Jadi mol masing-masing dibagikan dengan koefisiennya. Seperti ini kan 80 ya, 80 dibagi 1, 80. Ini 100 dibagi 1, 100, berarti hasil paling kecil adalah yang ini dong. Ya kan, hasil baginya. Berarti ini yang habis. Gitu. Ini habis 80 milimol. Sedangkan di sini berapa? Nah, lihat aja perbandingannya. Jadi kalau kita mau cari ini, berarti perbandingan koefisiennya 1/1 dikali 80. Berarti di sini 80 milimol. Baru ini kita kurangin. Ini habis, ini bersisa 20 ya, 20 milimol.
Ini kan dia produk di awal reaksi, berarti tidak ada. Oke, kita mau cari berapa molnya yang terbentuk amonium nitrat ini ya. Berarti pakai perbandingan koefisien, kita bandingkan ke yang habis bereaksi tadi, atau yang sebagai reaksi pembatas. Berarti koefisiennya ini 1/1 dikali mol yang ini. Berarti ini 80 milimol. Oke, ini berarti 80 milimol. Oke, teman-teman ingat ya, kalau dalam persamaan reaksi, perhatikan yang sisanya. Oke, jadi ini kan kita bahas soalnya kan per bab ya. Nanti kalau misalnya di ujian, kalau misalnya ujian tertentu yang udah gabungan kayak gitu, itu nggak bakalan dikasih tahu, oh ini senyawanya nanti buffer ya, ini hidrolisis ya, ini nggak ada kayak gitu. Jadi teman-teman nanti cek aja, kalau yang bersisa seperti ini adalah asam lemah, asam lemah atau garamnya, atau ini kan basa lemah ya, basa lemah dengan garamnya, ini adalah buffer. Oke, sedangkan kalau hidrolisis itu asam dan basanya itu habis bereaksi. Yang ada itu cuma garamnya. Oke, itu baru hidrolisis. Kalau ini dia tersedia basa lemahnya ada sisa dan terdapat garamnya. Ini berarti termasuk ke dalam buffer. Buffer jenis apa? Yaitu buffer basah. Oke, berarti kita rumus carinya adalah OH-. Jadi rumusnya apa? Pintar. Kb dikali, oke, kita buat di sini milimol atau mol juga sama aja. Molnya siapa? Molnya basa per molnya garam. Oke, baru kita masukin. Kb-nya diketahui ini 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basanya yang ini ya, 20 per 80. Oke, ini milimol, ini milimol. Oke, ini kan coret-coret, sama aja dengan mol gitu. 20 per 80 kan 1/4 ya, 1/4 itu adalah 0,25. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 5, ini 1/4 itu adalah 0,25. Oke, 0,25 ini kalau kita jadikan 2 berpangkat, ini berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi kita ganti saja. 2,5 dikali 10 pangkat min 1. Berarti kalau kita kali ini jadinya 2,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali min 1 jadinya min 6. Ini adalah OH- ya. Berarti kita cari POH. Kalau ada OH- kan bisa cari POH ya. Berarti min log konsentrasi OH-. Berarti sama dengan min log 2,5 dikali 10 pangkat min 6. Oke, ini di dalam kurung ya. Oke, min 6 ketemu dengan min berarti positif 6. Min log dikali 2,5 berarti min log 2,5. Oke, ini adalah POH. Berarti pH itu, jumlah pH dan POH itu kan 14 ya. Berarti kalau POH-nya udah ada, kita cari pH-nya. Berarti 14 dikurang POH. Oke, kita taruh di sini. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang, teman-teman hati-hati ya, ini di dalam kurung. 6 dikurang log 2,5. Oke, 14 dikurang 6 itu sama dengan 8. Min ketemu dengan min jadinya positif. Positif log 2,5. Berarti jawabnya yang mana? Oke, jawabnya adalah yang B. Oke, jadi caranya kayak gitu ya. Oke, next lagi. Perhatikan beberapa campuran berikut ini, yang mana yang merupakan larutan penyangga. Oke, teman-teman harus ingat larutan penyangga itu jenisnya ada berapa ya? Ada 2. Jadi buffer itu ada 2, buffer asam dan buffer basah. Oke, dan terbentuknya dari apa? Yang pertama adalah dari asam lemah dan garamnya, dan basa lemah dan garamnya, atau reaksi asam dengan basa, dengan syarat asam lemahnya yang bersisa. Dan juga nih, basa lemah direaksikan dengan asam kuat, tapi dengan syarat basa lemahnya itu yang bersisa, atau basa lemahnya itu yang lebih banyak jumlahnya daripada asam kuatnya, kayak gitu. Sekarang kita cek.
Ini HCl, ingat tadi ya, asam lemah dan garamnya, pokoknya harus ada asam lemahnya atau basa lemahnya, itu yang buffer. Ini HCl itu kan asam kuat ya. NaOH juga basa kuat, ini salah, udah jelas salah. Oke, terus kita cek dulu nih, ini KOH itu adalah basa kuat, HCl adalah asam kuat, ini salah. Berarti nanti kalau ada jawaban 1 dan 5 itu salah. Ini satunya ada, ini limanya ada, ini limanya ada. Berarti jawaban kita sekarang antara B dan C. Kayak gitu, jadi eliminasi dulu. Oke, terus kita cek yang kedua. Ingat tadi ya, kalau direaksikan, ini kan CH3COOH, ini kan dia asam lemah ya. Ini basa kuatnya. Dengan syarat tadi yang asam lemahnya itu jumlahnya harus berlebih. Jadi kalau kita buat nih, ini untuk yang kedua ya. Oke, CH3COOH ini ditambah dengan NaOH, ini kan menjadi CH3COONA plus H2O. Kita lihat aja nih, ini kan 100 dikali 0,1 kan 10 nih mula-mulanya. 50 dikali 0,5 berapa? 5. Berarti nanti siapa yang habis bereaksi? NaOH-nya habis. Berarti di sini ada 5. Berarti ini masih ada sisa. Oke, ini yang disebut dengan buffer. Berarti yang nomor 2 benar. Kalau nomor 2 benar, udah pasti dong jawabannya adalah yang B. Ya kan? Nih, di sini 2 nggak ada. Kita cek yang nomor 4. Nomor 4 HCN sama, oke, kita cek ya. Kita hapus dulu nih. HCN sama CaOH 2 kali. Ini kalau misalnya kita reaksikan, oke, ini kita hapus saja. Ini kan menjadi H plus sama Cn min. Ini menjadi Ca2 plus dan ini OH min. Cn ketemu dengan Ca, berarti Ca Cn2 ditambah H2O. Ini kita harus ditarain, di sini Cn-nya ada 2, berarti ini dikali 2. Hanya di sini 2, di sini 2, 4, berarti ini dikali 2. Oke, kita masukin nih, 100 dikali 0,1 itu 10 milimol ya. Ingat nih, molar itu kan mol per volume. Berarti untuk cari mol sama dengan molar dikali volume. Oke gitu. Terus, ini 100 dikali 0,1, oke 10. Oke, nih, kalau misalnya kita kalikan ya, nih, berarti ini untuk nomor 4 ya, kita cek ya. 10 dikali 2, 10 dibagi 2, 5. 10 bagi 1, 10. Siapa yang paling kecil hasil bagiannya? HCN. Ini yang habis. Ini masih sisa. Oke, ini berarti nanti saya 1/2 dikali 10, ini 5. Oke, cek ya. Tadi ingat yang sisa itu harus yang lemah. Oke, kita cek. HCN ini adalah asam lemah. Sedangkan CaOH itu adalah basa kuat. Basa kuatnya di sini yang bersisa, berarti jelas ini salah. Oke, itu makanya jawabnya adalah 2 dan 3. Oke, caranya gitu ya. Next lagi. Larutan asam cuka 0,1 molar 100 ml ditambahkan ke dalam NaOH. Oke, kalau seperti ini berarti kita buat reaksi dulu ya, MAS. Berarti kita buat rumusnya CH3COOH, ini reaksinya ya, ditambah dengan NaOH, ini menjadi hasilnya CH3COONA ditambah H2O. Ini reaksinya udah balance ya. Oke, kita mau cari molnya. Berarti mol itu sama dengan molar dikali volume. Ini nanti satuannya jadi milimol, nggak masalah ya. Oke, jadi 0,1 dikali 100 itu kan 10. Ini 10 milimol. NaOH-nya 0,1 dikali 50, ini 5 milimol. Oke, ini mula-mula bereaksi sisa. Siapa yang habis? Bagi aja mol masing-masing dengan koefisiennya. 5 dibagi 1, 10 bagi 1, paling kecil adalah NaOH. Berarti di sini 5. Oke, ini kan di awal nggak ada. Untuk mencari mol yang ini pakai perbandingan koefisien. 1/1 dikali 5. Berarti ini 5 mol. Nanti bandinginnya ke mol mula-mula ya. Jadi 1/1 dikali 5. Oke. Ini habis. Ini sisa 5 milimol. Ini berarti yang terbentuknya berapa? Bandingin lagi ke sini yang habis.
1/1 dikali 5 berarti ini 5 milimol. Oke, berarti sekarang kita tinggal masuk rumusnya. Berarti ini buffer apa? Nah, lihat ya. Kalau di buffernya adalah yang asam lemah yang ada, berarti ini kan asam lemah ya. Ini asam lemah, ini adalah basa kuat. Berarti ini adalah buffer asam, berarti kita cari konsentrasi H plusnya. Oke. Intinya ya, teman-teman harus bisa bedain yang mana asam kuat dan mana yang basa kuat. Jadi teman-teman perlu hafal yang asam kuat dan basa kuat aja, supaya nanti kalau ketemu dengan jenis senyawa yang lain, itu teman-teman udah bisa, oh berarti ini bukan asam kuat, bukan basa kuat, berarti ini yang lemahnya, kayak gitu. Oke, rumusnya adalah Ka dikali molnya asam dibagi dengan molnya garam. Oke, Ka-nya diketahui 1 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya adalah 5 milimol. Mol garamnya 5 milimol juga. Oke, berarti ini 5 habis ya. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 5. Ketemu H+, berarti kita cari pH. Oke, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti sama dengan min log nilai H-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5 dalam kurung. Min ketemu dengan min berarti plus jadi 5. Min log dikali 1 berarti min log 1. Oke, 5 dikurang. Log 1 itu adalah 0. Makanya pH-nya adalah 5. Jawabnya adalah yang C, gitu. Jadi kalau misalnya ya teman-teman nih kalau misalnya dulu ya, supaya cepat nih. Ini kan dia asam lemah ya. Kalau udah ketahuan sampai sini nih. Nih, ini nggak bakal mungkin. Kenapa? Karena ini adalah pH-nya basah. 1 dan 2 itu adalah pH-nya asam kuat. Ini lemah. Jadi kemungkinan jawabnya adalah C, kayak gitu. Oke, next. Oke, ini diketahui senyawanya, yang mana yang merupakan lautan buffer. Oke, caranya gimana? Kita hitung dulu ya, milimol masing-masingnya di sampingnya aja nih. 25 dikali 0,5 berarti 12,5 ya. Oke, kita cari nih. Ini berarti milimolnya sama dengan 12,5. Ini kita satuannya milimol ya, bukan mol. Kenapa? Kalau kita jadikan dia satuannya mol, dia nanti jadinya 0,00 sekian. Teman-teman susah ngitungnya, gitu. Padahal dia sama aja ntar. Kalau ini berarti molnya tinggal dikalikan aja, 25 dikali 0,3 berarti itu sama dengan 7,5. Oke, ini 7,5 milimol. Kalau ini berarti 5 ya, 5 milimol. Ini berarti 25 kali 0,5, 12,5 milimol. Ini berarti 5 milimol. Oke, teman-teman ingat tadi, kalau buffer itu berarti dia buffer dari jenisnya ada 2 ya. Oke, buffer atau itu ada 2. Yang pertama adalah buffer asam. Buffer asam ini terbentuk dari asam lemah dan garamnya. Dan yang kedua yaitu kalau asam lemah itu lebih banyak jumlahnya daripada basa kuat. Oke, itu yang tersisa kalau kita buat MRS. Kalau yang kedua, kalau untuk buffer basa berarti dia basa lemah tambah sama garamnya. Oke, atau kalau kita buat MRS yaitu basa lemah lebih banyak atau dia tersisa daripada asam kuat, gitu. Berarti kita cek pasangannya dulu di sini. 1 dan 2. HCN ini adalah asam lemah. NaH4OH ini adalah basa lemah. Ini nggak bakalan terjadi. Oke, ini salah. Jadi nanti kalau ada jawaban oke, nggak bisa ya, kita nggak bisa gitu karena di pasangan. 1 dan 4. Oke, ini adalah asam lemah, ini basa kuat. Oke,
12,5, 12,5 jumlahnya sama, berarti nanti nggak bakalan ada yang sisa, berarti itu hidrolisis. Oke, berarti ini juga salah. Oke, gini deh, supaya teman-teman bisa cepat ngerti ya. Yang untuk yang kedua, kalau HCN itu ditambah dengan NaOH, ini kan hasilnya jadi NaCN ya. Ini kalau disetarain udah setara, karena di sama-sama valensi 1. Ini kan 12,5. Ini kan 12,5. Ya kan? 12,5 dibagi 12,5, 1. 12,5 dibagi 1, 12,5. Sama dong hasil baginya, jadi nanti sama-sama habis. Kayak gitu. Kalau kita buat MRS-nya. Oke, jadi kalau ini habis, ini bukan buffer. Ini adalah hidrolisis, nanti yang terbentuk itu adalah cuma garamnya. Oke, terus 2 dan 3. 2 dan 3 ini adalah basa lemah, ini adalah asam lemah. Nggak bakalan mungkin terjadi, salah. 2 dan 5, ini adalah basa lemah, ini adalah asam. Oke, ini bisa nih. Kenapa? Kita cek ya. NH4OH kan basa lemah. Direaksikan dengan HCl. HCl itu adalah asam kuat. Nanti hasilnya itu adalah NH4Cl ditambah H2O. NH4OH-nya nilainya adalah milimolnya 7,5, sedangkan HCl-nya adalah 5. Oke, 5 dibagi 1, 5. 7,5 dibagi 1, 7,5. Oke, berarti siapa yang habis? Yang HCl-nya, karena hasil baginya paling kecil. Berarti ini 5 habis. Ini berarti untuk carinya ya, 1 per 1 dikali 5. Berarti di sini 5, berarti sisanya 2,5. Ini ada garamnya. Garamnya berapa? 1 per 1 dikali 5. Berarti di sini ada 5. Oke, ini habis. Jika yang sisa adalah yang lemah dan garamnya, berarti itu adalah buffer. Oke, ini berarti dia buffer basah. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya, gampang ya. Kalau 34, 34 nggak bisa, karena nanti yang bersisa itu adalah nih basa kuatnya, karena jumlahnya dia lebih besar. Sedangkan di sini asamnya dia lebih kecil jumlahnya. Oke, next lagi. Oke, hitungan lagi ya. Larutan natrium hidroksida. Oke. Nanti kita buat di bersama reaksi dulu. Amonium hidroksida direaksikan dengan HCl. Berarti hasilnya adalah amonium klorida. Ini aja, positif ketemu dengan negatif. Tambah dengan H2O. Ini reaksinya sudah setara karena dia valensinya sama-sama 1 semuanya. Kita buat MRS. Ini, kita cari milimol ya. Oke, milimol dari amonium hidroksida. Ingat rumusnya kan gini. Molar sama dengan mol per volume. Berarti mol sama dengan molar dikali volume. Berarti ini sama dengan molarnya 0,1 dikali 200 ml. Nanti hasilnya jadinya 20. Ingat satuannya milimol. Kenapa milimol? Karena ini bukan dalam liter. Oke. Nah, gunanya untuk apa ya? Kenapa nih saya buat jadi milimol? Supaya perhitungan kita itu nggak koma-koma, kayak gitu. Ini kan nanti kalau kita jadikan ke liter kan jadinya 0,2 ya. 0,2 dikali 0,1 jadinya kan 0,02, kayak gitu. Belum kita masuk ke dalam sini, kayak gitu. Oke, jadi nanti jadiin milimol aja nggak apa-apa. Sekarang milimol dari HCl, berarti konsentrasinya 0,1, volumenya 100 ml, berarti 10 milimol. Kita masukin nih, ini 20 milimol, ini 10 milimol. Oke, kita cari reaksi pembatas. Masing-masing molnya dibagi dengan koefisien. Hasil bagi paling kecil yang menjadi reaksi pembatas. 10 dibagi 1, 10, 20 dibagi 1, 20, berarti yang ini yang habis. Karena hasil baginya paling kecil. Ini 10. Oke, untuk mencari berapa yang bereaksi, pakai perbandingan koefisien. Yang ditanya adalah NH4OH, yang bereaksi pembatas adalah HCl, berarti bandingin di sini. Berarti 1 per 1 dikali molnya HCl. Oke, berarti di sini 10 milimol. Oke, ini habis. Ini tinggal 10 milimol. Ini di awal nggak ada karena sebagai produk. Oke, untuk cari yang berapa yang terbentuk, berarti pakai perbandingan koefisien.
1 bagi 1 dikali 10, berarti 10 milimol. Oke. Baru kita masuk ke rumusnya. Ini berarti buffer apa? Buffer basa ya. Oke, karena dia terbentuknya adalah yang ada adalah yang ada adalah basa lemah. Jadi rumusnya Kb dikali mol basa per mol garam. Berarti Kb-nya nih 1,8 kali 10 pangkat min 5, mol basanya 10 milimol, garamnya juga 10 milimol. Perhatiin coret-coret, ini habis, berarti konsentrasi OH-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ada OH-, berarti kita bisa cari POH. Oke, POH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti sama dengan min log, ingat ini dalam kurung, 1,8 kali 10 pangkat min 5. Min ketemu dengan min, jadinya positif, ini 5. Min log dikali 1,8 jadi min log 1,8. Ini baru POH, baru kita cari pH. pH itu kalau ditambah dengan POH itu jumlahnya 14, berarti kalau sudah diketahui POH berarti cari pH-nya, berarti 14 dikurang POH. Gitu ya. Berarti sama dengan 14 dikurang, oke hati-hati POH-nya di dalam kurung, ini 5 dikurang log 1,8. 14 dikurang 5 itu sama dengan 9. Min ketemu dengan min jadi plus, berarti plus log 1,8. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ngerti ya? Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal buffer. Ini part yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi untuk part berikutnya, karena dia tipe soalnya ada beberapa banyak tipenya. Semoga teman-teman bisa dapat mengerti dan bisa membantu ya. Oke, jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih.